Halo anak-anak, apa kabar? Bu Guru berharap kalian tetap sehat dan tetap bersemangat ya dalam belajar. Kali ini kita masih membahas materi mengenai getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga kalian buka buku paket kalian mengenai materi ini ya. Sekarang silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi besaran-besaran pada gelombang. Dengan nilai sekolah, peserta didik menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran. Gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai macam-macam gelombang. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail ya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal ini adalah di mana gelombang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Berikut gambar dari gelombang pada tali dan gelombang pada permukaan air yang merupakan contoh dari gelombang transversal. Nah, di sini kalian lihat jika tali digetarkan atau digerakkan, maka akan membentuk gelombang seperti ini. Arah getarnya ke atas, sedangkan arah gelombangnya ke samping seperti ini ya. Jadi tegak lurus seperti ini. Nah, begitu juga gelombang pada permukaan air. Jika digambarkan akan membentuk gelombang transversal. Nah, berikut ini silakan kalian simak grafik simpangan arah getar terhadap arah rambat pada gelombang transversal. Nah, seperti ini grafiknya. Sekarang Bu Guru bahas yang pertama, itu kalian lihat titik A kecil dan A besar. Nah, ini adalah simpangan. Simpangan pada gelombang itu disebut dengan amplitudo. Jadi ini adalah amplitudo gelombangnya ya. Nah, kemudian di sini kalian lihat ada huruf B dan F ini berada di atas, jadi ini namanya puncak gelombang. Sedangkan D dan H itu disebut dengan dasar gelombang. Kemudian titik A, B, C ini ya, ini disebut dengan bukit gelombang atau E, F, G ini disebut dengan bukit gelombang. Sedangkan C, D, E yang ini itu disebut dengan dasar gelombang atau G, H, I. Ini disebut dengan dasar gelombang. Nah, kalau untuk satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Misalnya dari dari A, B, C, D, E. Nah, itu adalah satu gelombang. Ini ya, dari sini sampai sini itu adalah satu gelombang. Atau dari C, D, E, F, G itu adalah satu gelombang. Yang penting yang harus kalian ingat adalah satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Itu satu gelombang. Kalau setengah gelombang itu hanya satu bukit saja atau satu lembah saja. Misalnya setengah gelombang itu A, B, C. Kemudian C, D, E. Nah, itu adalah setengah gelombang. Nah, kemudian di sini ada tulisan lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu dari satu bukit dan satu lembah. Nah, kalau kalian lihat di sini, panjang gelombang berarti dari A, B, C, D, E itu adalah satu gelombang atau satu lambda. Kemudian di sini kalau dicontoh di slide ini dari D, E, F, G, H itu adalah satu gelombang. Kenapa demikian? Sekarang kalian lihat. Di sini yang di atas ini satu bukit. Yang di atas ini kan satu bukit. Nah, kemudian ini ada seperempat lembah dan seperempat lembah. Seperempat lembah ditambah seperempat lembah akan menghasilkan setengah lembah ditambah setengah lembah akan menghasilkan satu lembah ya. Jadi ini satu gelombang.
Nah, seperti itu ya penjelasan dari grafik ini. Kemudian untuk satuannya itu ada, atau besarannya itu ada periode dan frekuensi. Itu sama seperti getaran ya. Nah, berikut ini adalah mengenai pembahasan yang tadi Bu Guru sudah bahas di slide itu ya. Bisa kalian baca di sini besaran-besaran pada gelombang transversal. Pada gelombang itu memiliki kecepatan atau cepat rambat gelombang, yaitu perbandingan jarak gelombang yang ditempuh dalam waktu tertentu. Jika jarak yang ditempuh satu panjang gelombang, maka waktu yang dibutuhkan sama dengan periode. Jadi rumusnya seperti ini. V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda kali F. Dengan keterangan seperti berikut ini bisa kalian baca. Berikut ini adalah contoh soal dari gelombang. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika waktu yang diperlukan gelombang tersebut menempuh jarak A ke B adalah 5 sekon, berapa cepat rambat gelombang tersebut? Nah, berikut ini adalah cara kerjanya. Ya, ini adalah grafik yang tadi ya, pada soal yang tadi. Yang pertama diketahui adalah waktu dari A ke B. Waktu dari A ke B itu adalah 5 sekon. Kemudian gelombangnya, banyak gelombangnya itu ada 2. Dari mana dapat 2? Di sini kalian lihat ya. Satu gelombang itu sama dengan satu bukit, satu lembah. Jadi ini adalah satu gelombang. Kemudian di sini juga ada satu gelombang. Jadi satu gelombang ditambah satu gelombang menghasilkan 2 gelombang. Kemudian di sini dikatakan bahwa setengah lambda sama dengan 10. Setengah lambda itu sama dengan setengah panjang gelombang. Kalau satu panjang gelombang itu satu bukit satu lembah, karena di gambar ini keterangannya hanya di lembah saja, berarti ini adalah setengah lambda. Setengah lambda itu sama dengan 10. Jadi untuk mencari lambdanya hasilnya 20. Itu dari 10 kali 2, hasilnya 20 meter. Yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombangnya. Berikut ini adalah penyelesaiannya. Yang pertama kita cari periodenya. Periodenya sama dengan T per N. Tinggal kalian masukkan T-nya di situ 5 dibagi 2, hasilnya 2,5. Kemudian kita mencari cepat rambat gelombangnya dengan rumus lambda per periode. Lambdanya di sini 20 dibagi periodenya 2,5 menghasilkan 8 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang dari A ke B adalah 8 meter per sekon. Nah, kalau yang ini tadi menggunakan rumus lambda dibagi T. Bagaimana jika kalian menggunakan rumus lambda kali F? Nah, kalian bisa coba sendiri apakah hasilnya sama dengan menggunakan periode atau tidak. Silakan dicoba ya. Ya, yang kedua adalah gelombang longitudinal. Nah, kalau gelombang longitudinal ini di mana arah getar sejajar dengan arah rambatnya. Seperti kalian lihat pada gambar berikut ini, jika drum dipukul maka akan ada gelombang seperti ini, ada rapatan, ada regangan, seperti ini ya, renggangan. Ya, jika digambarkan akan membentuk gelombang seperti ini kalau longitudinal, jadi seperti pir ya. Kemudian di sini ada keterangannya, kalau renggangan itu yang renggang seperti ini, seperti contoh yang ini ya. Kalau rapatan itu lebih dekat ya. Jadi kalau satu gelombang pada gelombang longitudinal itu ada satu rapatan dan satu renggangan. Nah, jadi ini yang rapat satu, yang renggang satu. Nah, itu disebut dengan satu gelombang kalau pada gelombang longitudinal. Di sini kalian lihat arah getar dan arah rambatnya sejajar ya, sama-sama arahnya sama. Ya, berikut ini adalah penjelasan dari besaran-besaran pada gelombang longitudinal. Bisa kalian baca di sini ya. Ya, akhirnya
materi kita mengenai gelombang sudah Bu Guru paparkan di sini. Bagi kalian yang masih belum paham, kembali kalian review, mendengarkan video ini atau membaca buku paket kalian, atau kalian bisa googling sendiri ya di internet. Nah, jika kalian ingin bertanya kepada Bu Guru, silahkan Bu Guru terima di GCR atau di WA Bu Guru ya. Ya, Bu Guru akhiri pertemuan kita kali ini. Untuk tugas-tugasnya nanti Bu Guru berikan di GCR. Akhirnya Bu Guru undur diri, sampai jumpa lagi.